Selamat sore untuk semua narsum di sore hari ini. Saya akan langsung ke PKB terlebih dahulu, Mas Huda. Ini Ya, kalau Mbak. dilihat Caimin pakai kemeja putih nih, senada dengan Prabowo dan biasanya Gerindra memang pakai kemeja putih. Apakah ini kode kalau Caimin masih jadi kandidat terkuat cawapres Prabowo meskipun Golkar dan PAN sudah bergabung? Ya tentu begitu, fatsunya kan begitu. Kita udah bangun koalisi setahun, pas tadi kebetulan tanggal 13 ini kita setahun waktu itu kita deklarasi koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Tepatnya di Sentul, Bogor di sana. Dan hari ini pula tadi kita menerima pernyataan sikap dukungan dari Golkar dan partainya Mas Viva yaitu PAN. Jadi kami ucapkan selamat datang bergabung dalam koalisi KKIR. Nah tentu memang masih banyak tahapan yang harus didiskusikan karena tadi baru pada konteks kita menyaksikan dukungan Golkar kepada Pak Prabowo sebagai capres dan dukungan Mas Viva PAN mendukung Pak Prabowo sebagai presiden. Belum ada naskah apapun yang kita tangani tadi dan belum ada kesepakatan apapun menyangkut soal mekanisme penetapan dan seterusnya itu. Nah, karena memang tadi baru sifatnya menyaksikan deklarasi dua partai yang gabung. Nah, Oke. untuk selanjutnya, ya bagi PKB sih tetap berpatokan pada naskah piagam kerjasama PKB Gerindra Hmm. setahun yang lalu, karena belum ada naskah baru sama sekali. Hmm. Nah, di dalam naskah yang sudah disepakati piagam itu, terkait dengan capres dan cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Karena Oke. itu saya menyebutnya tadi adalah semacam pertemuan prakoalisi karena belum membahas substansi yang detail menyangkut berbagai halnya. Saya kira itu. Oke, saya akan ke Mas Viva. Mas Viva, kalau memang Caimin ini masih jadi kandidat cawapres terkuat untuk mendampingi Prabowo, apa sih sebenarnya menjadi daya tarik PAN hingga mau merapat dan juga mendukung Prabowo Subianto? Ya, pada hari ini Partai Amanat Nasional telah mendeklarasikan diri mendukung secara resmi Pak Prabowo untuk calon presiden 2024 di Pilpres mendatang. Iya. Ini adalah keputusan resmi dari Partai Amanat Nasional karena meskipun PAN dengan Golkar dalam syarat presidensial threshold 20% kursi DPR RI sudah terpenuhi, itu tentu akan membutuhkan perjuangan yang berat dalam perspektif elektoral. Tentunya ini akan menjadi perjuangan yang berat. Oleh karena itu pada hari ini PAN dan Golkar bersama-sama ikut mendukung untuk pencalonan Pak Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Dan Tapi yang kedua maaf pasangan, saya potong Mas Viva, tapi sempat memasukkan nama Pak Erick Thohir juga kah sebelum positifkan untuk masuk dalam dan juga mendukung Pak Prabowo? oh tidak ada. Jadi Partai Amanat Nasional menegaskan bahwa untuk penentuan calon wakil presiden diserahkan kepada calon presiden. Tentunya Partai Amanat Nasional sangat menghormati PKB, sangat menghormati Golkar dalam proses untuk perumusan pasangan calon. Jadi Partai Amanat Nasional berpegang teguh pada fatsun politik bahwa sesuai dengan arahan Pak Prabowo, keputusan nanti akan diterima yang terbaik bagi seluruh koalisi karena ada satu hal catatan dari Partai Amanat Nasional bahwa calon wakil presiden itu harus berkontribusi secara intensif dalam nilai elektoral karena tingkat persaingan calon presiden yang memiliki nilai elektabilitas yang relatif tidak jauh berbeda selisihnya, maka tugas dari calon wakil presiden adalah memberikan kontribusi elektoral dalam rangka untuk menaikkan elektabilitas pasangan calon.
Oke, baik. Saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, ini kan sudah ada 4 partai besar artinya ya yang bergabung untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Ini akan sulit tidak sih untuk menentukan cawapres pendamping Pak Prabowo? Karena kan kita tahu kalau Caimin sebelumnya juga sudah menyatakan apa ya, kontrak mutlak atau kontrak tunggal seperti itu ya. Tapi juga ada nama Erick Thohir di PAN. Iya, koalisi yang semakin gemuk itu problemnya adalah pengambilan keputusan yang lebih sulit untuk dilakukan karena jumlah pihak yang terlibat lebih banyak. Bahkan seringkali koalisi gemuk ini malah menjadi beban ya ketika sudah menjadi penguasa tanda kutip karena potensi konflik di antara partai pendukungnya lebih mungkin terjadi. Sama seperti pertanyaan mengenai cawapres. Kalau tadi saya dengar statement dari Kang Saiful Huda, ada yang perlu di-highlight tuh. Tanggapan PKB yang terjadi tadi itu baru perjanjian prakoalisi, berarti Oke. belum jadi sebuah koalisi, karena memang belum Ya. ada poin-poin kesepakatan yang disepakati di antara partai-partai. Dan Tapi kalau menurut perspektif Anda sendiri, apa sih yang menjadi alasan utama Golkar merapat? saya ingin teruskan dulu ya, Cynthia. Jadi kalau kita lihat ini akan langsung ada masalah, misalnya tadi statement dari Mas Viva mengatakan calon wakil presiden diserahkan kepada capres saja, tanda kutip. Sementara kalau mengutip dari Kang Saiful, Piagam Sentul jelas mengatakan posisi cawapres ditentukan oleh Gus Imin, untuk Pak Prabowo dengan Gus Imin. Artinya Piagam Sentul harus diamandemen dulu tuh. Kalau kemudian ingin berlanjut kan, ini sebuah koalisi yang terjadi. Itu yang menurut saya menyebabkan ini belum bisa memang disebut sebagai koalisi karena janur kuning atau resminya sebuah koalisi itu adalah ketika mereka bersepakat bukan nama capres, tapi nama capres dan nama cawapres. Nah, pertanyaan Cynthia yang tadi juga menjadi menarik. Memang ada pertanyaan besar ketika kemudian Golkar dan PAN tanda kutip ya seakan-akan tiba-tiba mendukung Pak Prabowo, padahal Golkar sudah punya keputusan 4 tahun lalu Munas memutuskan Mas Erlangga menjadi capres dan setahu saya sampai sekarang belum pernah ada Munas yang mencabut keputusan tersebut. Yang saya tahu juga PAN, karena kebetulan saya diundang di acara Rakornas di Semarang, itu yang keluar adalah nama Ganjar dan Erick Thohir. Dan sampai sekarang setahu saya pasca Rakornas di Semarang belum pernah juga ada sebuah forum yang kemudian mencabut misalnya keputusan tersebut atau mengantarkan kepada keputusan kepada Pak Prabowo. Ini yang menjadi menarik. Apakah betul ini keputusan dari Zulkifli Hasan dan Erlangga atau ada pihak-pihak yang kemudian mendorong supaya pertemuan hari ini terjadi? Oke, saya akan ke Mas Huda. Mas Huda kan tadi juga sudah disebut sama Mas Toto bahwa sebelumnya Golkar dalam Munas sebelumnya sudah berkomitmen untuk mendukung Pak Erlangga Hartarto. Ada alasan tertentu tidak PKB mau menerima Golkar? Nggak tahu, nggak ada alasan detailnya. Tapi yang jelas teman-teman Golkar ingin gabung dalam koalisi KKIR. Tentu sebagai teman sesama koalisi di pemerintahan Pak Jokowi ya kita terima. Sebagaimana Mas Viva, PAN juga menyatakan bergabung. Menyangkut soal motif dan seterusnya saya kira bisa tanya langsung ke Mas Viva. Dan bisa tanya ke teman-teman Golkar. Tapi setidaknya sekali lagi semangatnya adalah ini bagian dari semua saling menghargai apa yang sudah diproses di dalam KKIB, KKIR. Ya, tapi kalau dengan bergabungnya 2 partai besar ini untuk mendukung Pak Prabowo Subianto, Caimin merasa khawatir tidak bahwa posisinya yang digadang-gadang menjadi bacawa pres bisa terganggu? Semestinya tidak ya. Taruhlah misalnya ya, Mas Viva punya jagoan Mas Erick Thohir. Golkar mungkin Pak Erlangga sendiri gitu. Dua-duanya ketika disandingkan, saya kira masih unggul Gus Imin yang punya address di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan 2 kali Pilpres, Pak Prabowo kalah kan tidak mendapatkan insentif elektoral yang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya khawatir kalau misalnya Caimin tidak masuk di dalam list cawapres, Mas Viva akan mengulangi reuni tahun 2014, 2019 gitu. Di mana reuninya hasilnya gagal gitu.
Oke, kalau untuk Mas Viva sendiri, ini PAN untuk bergabung dan mendukung Prabowo Subianto, apakah nanti naskahnya akan dimasukkan untuk memasukkan nama Erick Thohir? Untuk calon wakil presiden, Mbak Cynthia, itu kami serahkan sepenuhnya kepada calon presiden dan hasil keputusan koalisi. Bagi Partai Amanat Nasional sangat mudah dan sederhana, apapun keputusan dari Pak calon wakil presiden dan koalisi akan kita terima berdasarkan pada keputusan yang kolektif kolegial. Mau Cak Imin calon wakil presiden, oke. Mau Mas Erick Thohir calon wakil presiden, oke. Bang Zulkifli Hasan, oke. Pak Erlangga, oke. Artinya proses untuk menuju pasangan calon itu harus dihitung secara detail berdasarkan kepada kontribusi elektabilitas. Hal-hal yang menyangkut soal administrasi di internal partai masing-masing itu sudah selesai pada hari ini dengan telah didukungnya Pak Prabowo oleh PAN dan oleh Golkar. Gitu. Oke, lalu banyak pihak yang menilai Golkar bergabung untuk mendukung Pak Prabowo Subianto ini terkesan tiba-tiba gitu. Apakah ada restu dari Presiden Jokowi untuk bergabung, Golkar bergabung mendukung Prabowo Subianto? Kita akan kembali membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, baca pres yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menghormati keputusan Partai Golkar dan PAN yang akhirnya memilih berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Ganjar menyebut dukungan 4 parpol untuk Prabowo hal yang biasa dalam demokrasi. Buat kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah. Jadi buat saya ucapkan selamat bergabung. Ini suatu proses demokrasi yang biasa saja. Merupakan proses demokrasi yang biasa saja, itulah yang disebut oleh baca pres Ganjar Pranowo. Saya akan ke Mas Toto. Tadi ada pertanyaan yang menggantung. Ini kalau dilihat dari Partai Golkar yang bisa dikatakan tiba-tiba masuk untuk mendukung Prabowo Subianto, Anda melihatnya seperti apa? Oh, saya pikir mau ditanya kenapa Mas Ganjar tadi pakai baju gambar Jokowi. Gini Cynthia, jadi memang kenapa terkesan mendadak bukan karena waktunya ya, waktu sangat relatif. Tapi tadi yang saya sudah sebutkan, didasarkan pada keputusan yang resmi sudah dibuat 4 tahun lalu, Munas hanya kemudian menyodorkan nama Erlangga menjadi capres. Sehingga ketika kemudian tiba-tiba tanpa sebuah proses lanjutan mencabut keputusan Munas dan kemudian mengusung Pak Prabowo, di situ kan ada pertanyaan, ada apa? Belum lagi ketika berbicara mengenai adanya tekanan politik atau dorongan politik lah kalau kita gunakan bahasa lain dari Pak Jokowi. Apakah kalimat dari saya? Tidak. Itu bocoran dari Pak Hasim. Kalau kita lihat di Zoom yang sudah keluar beritanya begitu ya. Dan menurut saya kalau betul itu terjadi, klaim seperti itu kan tidak baik buat nama Pak Jokowi. Karena entah diklaim atau betul terjadi, karena orang kemudian akan mengkait-kaitkan misalnya dengan kasus hukum yang tanda kutip kemarin memanggil Mas Erlangga. Lalu, tapi kalau Anda boleh menanggapi, nanti nasib dari Ganjar Pranowo sendiri seperti apa? Ya, nasib Ganjar Pranowo dan Prabowo itu hanya bisa kita baca setelah ada kesepakatan mengenai cawapres dari masing-masing kubu. Artinya yang tadi saya sebutkan, rumusannya ini bukan komitmen mengenai siapa capres, tapi komitmen mengenai 2 nama sebagai capres dan cawapres. Dan di situ kan bisa terjadi tarik-menarik, bukan hanya antara Ganjar dengan Prabowo loh. Mas Anies di sini masih memiliki peluang untuk kemudian menyediakan sebuah tawaran yang lebih menarik
buat partai-partai yang mungkin sudah punya komitmen awal, tapi kan tentu saja berharap ada eksekusi di level cawapres tadi. Kalau Mas Toto membacanya, pernyataan dari Ganjar Pranowo tadi seperti apa maknanya? Kalau bilang koalisi ini ya bergabungnya biasa-biasa saja. Kalau saya bukan kalimat itu yang sebenarnya menjadi angle menarik ya. Kalimat yang menarik adalah Ganjar tadi menilai seperti ada deja vu apa yang terjadi pada 2014. Pak Prabowo memiliki koalisi yang jauh lebih besar, Pak Jokowi jauh lebih kecil, tetapi yang memenangkan pertarungan adalah Pak Jokowi. Artinya dia ingin mengatakan bahwa pertarungan ini betul akan dimulai oleh partai-partai karena yang diakui undang-undang untuk bisa mencalonkan hanya partai, tetapi pertarungan sungguhnya itu ada di suara rakyat yang belum tentu linier dengan kekuatan besar yang dibangun dalam koalisi partai. Oke, saya ke Mas Huda. Mas Huda, tadi kan Pak Ganjar sudah menanggapi nih kalau PAN dan juga Golkar bergabung untuk mendukung Prabowo hal yang biasa, koalisi yang biasa. Anda menanggapinya? Ya emang kalau Mas Viva, PAN sama Golkar gabung Pak Prabowo emang nggak aneh emang. Yang aneh itu kan PKB. Elemen surprise-nya itu PKB gitu. Karena itu saya bilang tadi, Mas Viva hati-hati loh. Ini jangan sampai menjadi reuni pada 10 tahun yang terakhir gitu. Nah karena PKB menjadi elemen surprise, elemen kebaruan dari koalisi Mas Viva dan teman-teman dengan Gerindra dan Golkar, itulah kenapa ini akan berbeda maknanya dari apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Jadi emang ini banyak partai, tapi ketika PKB gabung di koalisi Gerindra, PAN dan Golkar, ini elemen kebaruan gitu. Dan ini yang harus terus dipertahankan. Nah, cara mempertahankannya memang tidak ada jalan lain. Muktamar kami memandatkan proposal tunggal Gus Imin gitu. Proposal tunggal tetap berarti ya, tidak ada perubahan ya? Kalau itu nggak ada, kita nggak membayangkan ada muktamar kita gelar di dalam perjalanan setengah periodisasi kepemimpinan, nggak ada gitu. Itulah kami sampaikan bahwa proposal tunggal kami dimanapun koalisinya Gus Imin sebagai capres atau cawapres. Oke, Mas Viva menanggapinya gimana? Proposal tunggal apalagi sudah berkoalisi sejak 1 tahun belakangan, apakah akan menerima keputusan ini? Ya, Partai Amanat Nasional akan menyerahkan segala keputusan strategis kepada calon presiden, dan hasil keputusan itu adalah berdasarkan kepada diskusi, musyawarah, mufakat, kolegial, tidak usah pakai voting-votingan. Karena pertimbangan Partai Amanat Nasional bergabung dengan PKB, ada istilah bumi dan matahari bergabung dengan Gerindra dan Golkar, maka ini akan semakin memperbesar basis konstituen. Masing-masing partai itu, Mbak Cynthia, memiliki basis konstituen yang berbeda dan independen. Kalau ini digabungkan dalam satu koalisi besar seperti sekarang, maka setiap waktu pasti memiliki peristiwa sejarah. Okelah, pada pemilu yang lalu itu adalah menjadi catatan penting bagi koalisi yang sekarang untuk menilai beberapa kelemahan, kesalahan untuk kita perbaiki, dan intinya bahwa PKB juga menjadi elemen penting dalam koalisi ini sebagai bagian dari secara ideologis, sebagai bagian dari keislaman yang memiliki ranah tradisional, moderat dan modern bergabung menjadi satu dalam wilayah ideologis yang nasionalis ini, maka kekuatan besar ini tentu akan menjadi potensi untuk kemenangan di Pilpres 2024. Potensi untuk kemenangan di Pilpres 2024. Mas Toto, tapi kalau melihatnya gimana? Ini kan juga ada potensi tarik-menarik untuk mengajukan nama yang sudah, kalau dari PKB sudah tunggal, kalau nama Erick Thohir juga bisa dikatakan cukup tinggi probabilitasnya, bagaimana? Ya itu tadi ya, sekarang kan masih perjanjian prakoalisi, bahasanya masih normatif semua. Tetapi kan kalau kita baca jejak digital saja, semua partai punya keinginan untuk mencalonkan jagoannya menjadi cawapres. Jelas beberapa petinggi PAN sudah mengatakan kita akan dukung yang mencalonkan Erick menjadi cawapres. Itu ada, jejak digitalnya banyak sekali. Lalu kemudian kalau Kang Saiful lebih maju, bukan hanya didasarkan pada statement, tapi sudah menjadi pertama keputusan muktamar, kedua minimal dalam piagam Sentul menyatakan Caimin akan ikut menentukan
Kalau dibalik Caimin inginnya siapa, kan sudah ada keputusan muktamar juga, tidak bisa didasarkan keputusan Caimin semata. Lalu Golkar juga sampai sekarang belum mencabut keputusan Munas yang harus mencantumkan Erlangga dalam kertas suara. Dari sini Oke. saja kita sudah akan melihat bahwa betul istilah Kang Saiful Huda tadi, bahwa ini masih perjanjian prakoalisi. Ketika nanti berbicara mengenai koalisi yang sungguhnya, baru bisa diputuskan terkait dengan calon wakil presiden. Tetapi yang ingin saya garis bawahi, kesulitan ini juga bukan hanya terjadi di koalisi ini loh, koalisinya Mas Ganjar, Oke. koalisinya Mas Anies, kita tahu juga mengalami situasi yang sama terkait dengan nama cawapres. Artinya apa yang bisa kita simpulkan, betul-betul sampai akhir masa injury time pendaftaran di bulan November nanti, menurut saya apa yang kita lihat sebagai sebuah komitmen awal ini masih sangat mungkin berubah. Tapi artinya apakah ini menurut Anda bahwa naskahnya nanti akan bisa berubah atau justru jangan-jangan akan ada nama baru yang di luar koalisi tersebut? Naskah apa nih? Naskah perjanjian koalisi, karena kan tadi disebutkan bahwa ini baru deklarasi, Naskahnya belum ada. belum ada isinya. Kalau saya baca yang beredar di WhatsApp tadi, belum ada isinya sama sekali. Jadi sebetulnya PR-nya setelah ini adalah menyusun naskah itu bersama. Misalnya tadi tercantum sebuah kalimat yang menurut saya bisa jadi perbedaan pendapat antara PAN dan PKB dan Golkar. Kalau Kang Saiful memaknai naskahnya ini masih didasarkan pada perjanjian Piagam Sentul terkait dengan cawapres ditentukan bukan Prabowo saja, Oke, tapi Prabowo dan tapi Caimin. mungkin nggak kalau ada nama baru lagi yang akan muncul untuk mendampingi Prabowo Subianto di luar koalisi? Masih sangat mungkin lah, karena itu tadi sebelum ada kesepakatan mengenai capres cawapres, siapapun yang mencoba untuk masuk pasti kan punya kepentingan untuk juga ikut mencantumkan nama tersebut. Bahkan kalau saya tanya ke Cynthia sampai sekarang, memangnya sudah ada namanya? Kan nggak ada. Yang baru ada namanya Caimin. Masih malu-malu PAN mengikut sertakan nama Erick Thohir. Masih malu-malu Erlangga mencantumkan namanya dalam naskah yang ditandatangani tadi. Jadi ini memang betul-betul menurut saya tadi hanya kongko politik yang menyepakati kita ingin mendorong Pak Prabowo, akan tetapi titik-titik itu yang mungkin masih akan banyak dan harus disepakati bersama. Oke, baik. Kalau dari Mas Viva, jika ada nama baru, ini akan memungkinkan menurut Anda tidak? Ini bukan kongko politik, Mas Toto. Ini adalah dukungan resmi partai politik yang memiliki nilai parliamentary threshold kursi di DPR RI dan memenuhi presidensial threshold. Jadi itu adalah keputusan resmi, bukan kongko politik, dukungan dari partai politik peserta pemilu yang pertama. Dan yang kedua, saya meyakini Mbak Cynthia bahwa perdebatan yang seakan-akan rumit yang disampaikan Mas Toto itu tidak akan terjadi seperti itu. Jadi nanti tunggulah proses selanjutnya, bagaimana membangun platform, program, kemudian untuk berumusan pasangan calon, menentukan calon wakil presiden, juga saya rasa akan menjadi bagian penting dari proses pemenangan. Ada beberapa pemikiran yang akan menjadi common platform dari koalisi partai ini, menjadi rujuk penting dalam proses untuk memenangkan Pak Prabowo dan pasangannya di Pilpres 2024. Baik, yang terakhir saya akan ke Pak Huda. Jika ada nama lain, bagaimana PKB akan menyikapinya? Belum ada anda-anda sih. Karena kami di KIR udah setahun, jadi sampai hari ini memang di kami belum ada nama lain selain Pak Prabowo dengan Gus Imin. Dan itu terbukti dalam deklarasi tadi. Mas Viva juga belum mengajukan siapapun, Pak Erlangga juga belum mengajukan siapapun. Dan naskah yang tadi ditandatangani sekedar naskah penerimaan bergabungnya Gerindra dan PAN, Mas Viva. Sampai di situ saja. Jadi tidak ada naskah lain selain itu. Karena itu KKIR tetap berpegang pada patokan naskah Sentul Bogor. Baik, jadi artinya dari PKB sendiri masih percaya diri untuk tetap mengajukan nama Caimin seperti itu ya. Terima kasih Waketum PAN, Mas Viva Yoga Mauladi, Wasekjen PKB, Pak Saiful Huda, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.